Oke ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana Pagi, Bu. kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, ya. Baik, Bu. Oke, puji Tuhan kalian semua dalam keadaan baik dan siap mengikuti pelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelumnya Ibu mau cek dulu. Ayo dibuka semuanya videonya. Di sini kita masih kurang 4 orang ya. Ayo dibuka videonya anak-anak. Ya, Rostini, Nusifka, Yosafat, Anita mana? Nusafika, Kaisha, Vina, Anita. Ayo masih 3 orang nih. Sambil menunggu yang lain ya. Masih ada 4 orang yang belum masuk. Nusafika, Kaisha, Anita. Anita, Kaisha. Ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran ya, saya minta untuk Yosafat untuk mempersiapkan teman-temannya dan memimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulaikan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yosafat. Ya, kemarin kalian sudah melaksanakan vaksin ya? Sakit nggak vaksinnya? Sakit, Bu. Sakit ya? Nggak apa-apa ya. Karena kalian sudah melaksanakan vaksin yang pertama, nanti berarti vaksin kedua harus ini ya, harus ikut lagi ya, supaya kita bisa melakukan pembelajaran luring ya. Kalian aman, gurunya juga aman nantinya ya. Itulah tujuannya kalian untuk divaksin ya. Kemudian ya masih tetap walaupun sudah divaksin nanti kalian harus tetap melaksanakan yang namanya 5M ya. Tidak boleh kendor. Jangan mentang-mentang sudah divaksin, sudah memiliki kekebalan tubuh, maskernya nggak dipakai, makan nggak cuci tangan, ya. Harus, malah tambah lebih ketat lagi, ya. Kemudian, ya, materi kita oh ya, sebelum Ibu melangkah ke materi, Ibu mau mengingatkan untuk absen ya. Tadi Ibu sudah membagikan link absen kalian di WA Group, ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, ya, yaitu mengenai pengemasan hasil samping, ya. Ibu mau tanya, minggu lalu ada yang masih ingat tidak? Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lakukan? Minggu lalu melakukan praktek pembuatan hasil sampling, Bu. Hasil samping ya, iya betul. Kemarin kita sudah melakukan praktek pembuatan sirup rumput laut, ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam pengemasan, ya. Pengemasan hasil samping. Jadi produk yang kalian buat itu kemarin, ya harus dikemas. Ya kemarin sudah dikemas, tetapi asal-asalan. Yang penting sudah masuk saja ke dalam kemasan ya, tetapi karena tujuannya itu adalah
kita mencari untung ya setelah kita membuat produk, kita mengemas. Nah, disitulah ada nilai plusnya ya. Ada nilai plusnya dalam kemasan tersebut. Supaya penjualnya tertarik, kita harus bagaimana dengan produk kita selain rasanya ya. Selain rasanya si pembeli ini gimana caranya supaya bisa menarik perhatiannya ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita membahas tentang pengemasan ya. Oke, sebelum kita masuk dalam pengemasan, Ibu akan share dulu ya materi tujuan hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Ya, materi kita pada hari ini ya adalah menerapkan pengemasan produk hasil samping perikanan dan rumput laut. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, nanti kalian dapat menjelaskan cara pengemasan dan penglabelan produk hasil samping perikanan dan rumput laut ya. Kemudian mampu menguraikan prinsip pengemasan dan penglabelan. Kemudian mampu menganalisis teknik pengemasan dan kaidah penglabelan produk hasil samping perikanan dan rumput laut. Ya, ini tujuan kita. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, coba kalian amati apa yang kalian lihat. Kardus rusak, Bu. Kardus rusak. Ya, Pak, kardusnya rusak. Ya, pembungkus kemasan produknya rusak. Ya, terus sebelahnya itu adalah produk-produk yang rusak karena akibat ini kemasannya yang tidak sesuai. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, oke, yang kedua, apa ini? Apa yang kalian amati? Tahu nggak isinya apa di dalam? Halo? Ada yang tahu nggak kira-kira itu apa di dalam? Tanpa adanya keterangan di kemasannya. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak Kenapa tahu, bisa Bu. seperti itu? Kenapa tidak tahu? Karena ada namanya. Iya, betul sekali ya. Kemasannya sudah sesuai. Ya, tetapi kita tidak tahu, pembelinya tidak tahu ini apa ini? Ini susu kah, kopi kah? Nggak tahu ya. Nah, inilah mengapa kita mempelajari pengemasan pada hari ini. Ya, ini nanti masalah yang kalian harus diskusikan nanti. Bagaimana kemasan yang baik, bagaimana cara penglabelan yang baik. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, Ibu mau memaparkan sedikit tentang kemasan. Ada yang tahu nggak kemasan itu apa? Kemasan itu Bu, pembungkus atau pelindung untuk melindungi benda dari kerusakan. Ya, ya, kemasan itu suatu pelindung untuk produknya. Ya. Ya. Oke, betul sekali Naila ya. Oke, ini dia. Kemasan. Silakan dibaca salah satu dari kalian. Ayo, Rafael. Yang baru masuk. Silakan Rafael dibaca slide-nya Ibu.
Kemasan diartikan sebagai wadah atau pembungkus guna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkusnya. Iya, betul sekali ya yang dibilang Rafael dan tadi teman kalian ya si Naila ya, Nusafika siapa tadi itu. Jadi kemasan itu adalah wadah atau pembungkus. Ya, tujuannya untuk apa? Mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan. Ya, seperti yang tadi, bahan yang tadi yang pertama, gambar yang pertama, ya. Itu sudah benar dikemas, tetapi tidak sesuai. Mungkin kemasannya yang gambar pertama itu adalah produknya produk yang basah, ya, atau produknya yang agak kasar. Jadi tidak kemasannya tidak tahan, ya. Ini dia. Jadi tujuannya untuk melindungi dari kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Ya, ini arti dari kemasan. Oke, fungsi kemasan. Ya, fungsi kemasan itu ada berapa poin yang Ibu catat di sini, ya. Yang pertama, mewadahi produk selama distribusi dari produsen ke konsumen, ya. Kedua, melindungi dan mengawetkan produk. Ketiga, sebagai identitas produk. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Kelima, melindungi pengaruh buruk dari luar. Keenam, memperluas pemakaian dan pemasaran produk. 7, menambah daya tarik konsumen. 8, sarana informasi dan iklan. Yang terakhir adalah memberi kenyamanan bagi pemakai. Nah, ini adalah salah fungsi dari kemasan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Peran kemasan. Ya, tadi fungsi, sekarang perannya. Ya. Perannya yaitu mengenal jati diri atau identitas produk. Ya. Jadi ini adalah jati diri dari produknya, melambangkan ya. Melambangkan produknya itu apa? Ya, biasanya nih ada gambar ya di dalam kemasan tersebut. Kayak tadi misalnya yang tidak ada identitasnya, kita tidak tahu itu apa. Ya kan? Nah, oke. Kemudian lanjut penghias produk, kemudian piranti monitor, media promosi, kemudian media penyuluh, pelindung konsumen, dan yang terakhir adalah sumber informasi tentang isi produk. Ya, ini adalah peran dari kemasan. Oke, Ibu lanjut ya. Ya, slide berikutnya itu tentang penampilan kemasan. Ya. Yang pertama, cetakan yang multi warna dan mengkilat. Ya, supaya lebih bagus dilihat. Kemudian kalau dia warnanya terang, gitu kan bisa menarik perhatian konsumen, ya. Kemudian bermutu, jangan asal-asal. Kemudian memudahkan pemakaian, mengikuti teknik mutakhir. Ya, ini penampilan kemasan. Ya. Oke, kemudian syarat kemasan. Tadi ada tujuan, peran, ya. Kemudian ini adalah syarat kemasan, ya. Dapat melindungi komoditas produk, dapat memperkecil kehilangan air, ya, dapat mengatur suhu, tidak bereaksi dengan bahan, mudah beradaptasi, kemudian sesuai dengan sistem penanganan serta jenis komoditasnya. Ya. Sampai sini ada yang menanyakan dari syarat kemasan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Ini dia beberapa peralatan pengemasan yang banyak digunakan. Ya.
Ini cup sealer. Ini biasanya untuk minuman ya. Kemudian hand sealer. Ya. Ini kita punya ada di lab ini. Kemudian vacuum sealer. Kemudian continuous bend sealer. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian label. Ya. Label, silakan dibaca. Yosafat. Slide Ibu, Nak. Label adalah tulisan, teks, gambar atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir, dihias atau dicantumkan dengan jalan apapun pada wadah atau pengemas. Iya, terima kasih Yosafat ya. Jadi ini adalah pengertian dari label. Nah, setelah kalian mengemas produk kalian, kita harus membuat lagi satu, yaitu label. Ya, kalau masalah yang Ibu timbulkan di awal tadi yang nomor 2, kita tidak tahu itu produknya apa. Karena apa? Ini tadi tidak ada apa? Label. Iya, Penglabelan. iya, tidak ada labelnya, tidak ada keterangannya itu produknya apa. Ya, tidak ada identitasnya. Itu produknya apa ini? Ini susu kah, kopi kah? Iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, sekarang nah ini dia tujuan penglabelan. Ya, bisa dilihat slide Ibu. Bisa, Bu. Ya, tujuan penglabelan itu yang pertama memberi informasi, ya, sebagai sarana komunikasi, memberi petunjuk, sarana periklanan, kemudian memberi rasa aman bagi konsumen, memberi informasi apa yang di dalam kemasan tersebut, produknya apa, ya kan, sebagai sarana komunikasi, ya. Bagaimana si penjual ini memberi informasi kepada konsumennya melalui label tersebut. Ya kan? Kalian kalau ke toko yang pertama kalian lihat apanya? Kalau Namanya. produknya, iya, labelnya yang kalian lihat, ya kan? Rasanya tidak mungkin kalian merasakan. Tetapi yang kalian pertama lihat itu apa? Labelnya. Jadi ini yang poin pertama yang kalian harus diskusikan nanti. Bagaimana kalian membuat label yang bagus, yang menarik, ya. Kemudian memberi petunjuk, sarana periklanan, ya, dan memberi rasa aman bagi konsumen. Nanti kita bahas poin-poinnya ini ya. Oke, kemudian ini dia aturan penglabelan pada di Undang UUD nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ya. Ada yang ingin membaca set Ibu, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Aturan pelabelan. Yang pertama ada nama produk. Yang kedua, daftar bahan yang digunakan. Yang ketiga, berat bersih atau isi bersih. Yang keempat, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Yang kelima, halal bagi yang dipersyaratkan. Yang keenam, tanggal dan kode produksi. Yang ketujuh, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Yang terakhir, ada nomor izin edar bagi pangan olah. Iya, ya. Ini adalah aturan penglabelan yang kalian harus perhatikan nanti. Ya, ada nama produknya jelas, daftar bahan yang digunakan, komposisinya, ya, berat bersih atau isi bersih, netonya berapa gram dia, berapa liter, ya, nama dan alamat pihak yang memproduksi, ya. Jadi kalau kalian mau komplain, silakan ada alamatnya di situ, di labelnya bisa ditelepon, ya. Atau misalnya mau pesan dalam kapasitas yang banyak. Nah, itu tadi tujuannya. Kenapa dia mencantumkan alamatnya, ya. Halal bagi yang dipersyaratkan. Biasanya ini ada dari MUI, ya, yang mengizinkan bahwa produk ini halal untuk dikonsumsi,
ya. Tanggal dan kode produksi. Nah, ini wajib harus dicantumkan, ya. Kadaluarsanya atau before, sebelum digunakan tanggal berapa. Biasanya seperti itu ya di dalam kemasan, ya kan? Kemudian tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Kemudian nomor izin. Nah, ini biasanya nomor izin itu ada yang dari MD, ada yang dari MUI, ada yang dari BPOM. BPOM, ya, betul sekali Rafael, ya. Ada yang dari BPOM. Ada lagi HACV-nya. Wah, itu sudah mantap sekali kayak gitu, ya. Jadi ini adalah aturan pelabelan, ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ibu Nggak lanjut. ada, Bu. Kenapa, Nak? Nggak ada, Bu. Oke, sudah paham ya? Oke, lanjut. Oh, maaf, ini ada poin yang terakhir baru muncul. Dan asal-usul bahan pangan. Ya, contohnya nih, kalau misalnya kita dari perikanan. Ya, kita harus menyantumkan nama produk asal-usul bahannya. Contohnya misalnya ikan lele. Ya, kenapa bisa seperti itu? Takutnya nih ada salah satu konsumen yang alergi. Iya kan? Siapa tahu ada yang alergi dengan produknya, jadi asal-usulnya harus dituliskan. Ya, Nak ya? Nah, oke, Ya, Bu. sampai sini. Ya, sebelum kita masuk dalam tugas diskusi, ada yang mau ditanyakan tidak tentang pengemasan dan penglabelan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tugas diskusi, ya. Ibu tadi sudah seperti biasa ya, Ibu sudah men-share LKPD di Google Classroom kalian, ya. Ibu membagi dalam 3 kelompok, ya. Kemudian kelompok yang pertama itu menganalisis kemasan dan mendesain label produk kulit ikan tuna. Kemudian kelompok 2 itu menganalisis kemasan dan mendesain label produk sirup rumput laut. Kemudian kelompok 3 menganalisis kemasan dan mendesain label selai rumput laut. Ya. Oke, kemudian nanti kalian diskusikan, ya, diskusikan di WA group. Nanti Ibu kasih waktu 30 menit seperti biasanya. Kemudian nanti kita masuk ke dalam Google Meet lagi, ya. Tapi sebelumnya nanti kalian share kumpulkan tugas kalian di Google Classroom ya, supaya Ibu bisa koreksi sebelum kalian presentasikan, ya. Apa? Kemudian ini kan mendesain ya, mendesain label. Nanti kalian bisa menggunakan aplikasi yang kemarin Ibu sudah jelaskan di pembelajaran SIMDIK kalian ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk mendesain. Ya, bisa pakai PowerPoint, kemudian bisa pakai InShot, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan masuk ke WA grup kalian. Pembagiannya seperti kemarin kelompoknya ya, sesuai dengan abjad ya. Silakan kalian masuk ke dalam grup kalian. Ibu minta tolong kalian lebih aktif ya. Ada yang mendesain, ada yang memberi masukan saran ya, apa-apa saja seperti itu ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri sesi 1 kita ini. Ibu kemudian lanjut di WA grup kita ya. Oke. Silakan kalau mau keluar. Izin keluar, Bu. Oke. Keluar, Bu. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1.
Ini adalah hasil diskusi kelompok 2. Oke. Terima kasih ya. Kalian sudah lengkap semuanya. Ya, Ibu sudah lihat tadi di WA kalian ya. Eh aktif, sudah mengerjakan semuanya. Ya, kalau gitu kita langsung saja ya, karena waktunya sudah hampir selesai. Silakan kelompok satu dulu yang mempresentasikan hasil diskusinya, karena saya lihat tadi yang pertama selesai kelompok satu. Ayo, silakan kelompok satu. Nanti ya, nanti ada yang bertanya atau ada yang memberikan saran ya dari pemaparan teman kalian. Ya, jadi kelompok 2, kelompok 3 tolong diperhatikan dan seperti biasa nanti Ibu kasih reward bagi yang aktif dalam berdiskusi. Oke, silakan kelompok 1. Silakan ditampilkan kemasannya apa, kemudian labelnya apa. Diorientasikan nah, di apa sih namanya di balik. Oke. Kerupuk tulang ikan. Oke. Selamat pagi, saya Anita Sardewi serta rekan saya, Desiara dan Indah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis desain kemasan. Berikutnya hasil diskusi akan dijelaskan oleh Desiara dan Indah. Jadi nama produknya itu kerupuk tulang ikan. Terus netonya itu 250 gram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Komposisi tulang ikan lele, tepung tapioka, tepung terigu, garam, kaldu bubuk, merica bubuk, bawang putih, bawang merah, dan air. Expirednya 30020222. Jika ada yang ingin memesannya, bisa menghubungi lewat nomor WhatsApp yang ada di situ. Oke. Sekian dari saya. Bahan plastiknya itu plastik polietilen. Oh, bahan kemasannya ya dari plastik ya. Oh iya Bu, bahan kemasan. Oke. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Kelompok 2 dan kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1, diskusinya apa? Ayo, Ada yang mau bertanya kah? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, coba Ibu yang bertanya. Kelompok 1, coba lihat. Tadi presentasinya nak kelompok 1 nak. Silakan ditampilkan dulu kelompok 1. Ini kerupuk ikan ya?
Iya, Bu, kerupuk tulang ikan. Kayaknya saya lihat sudah bagus ya. Ada netonya. Ada personal kontaknya. Kemudian dia menjelaskan apa? Menjelaskan komposisinya. Ya, kira-kira nih apa yang mau ditanyakan? Ada expire-nya tanggal 30 bulan 2 2000. Wah, ini tahun 2000-nya nih ya, 2022 maunya ya. Tanggal 30 bulan 2 tahun 2022 ini harusnya. Ya. Iya, Jadi Bu. iya, jadi ini expire-nya masih salah ya. Expire-nya ini harus tanggal, bulan dan tahunnya. Ya. Oke, kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ayo. Saya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Resti Novriani dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah produk yang kalian jual ini dalam bentuk sudah digoreng atau masih mentah? Jadi, saya akan menjawab pertanyaan Naila. Jadi, produknya ini kita jualnya masih dalam keadaan mentah karena kalau sudah digoreng itu akan memerlukan biaya tambahan lagi kayak minyak. Oke, ya. Itu tadi jawaban dari kelompok apa? Kelompok 2 ya? Iya, jadi Kelompok 1, Bu. kelompok 1, maaf. Jadi mereka ini akan mengemas masih dalam bentuk mentah ya? Iya, Bu. Masih dalam bentuk mentah karena tadi alasannya kalau sudah digoreng dia akan menambah lagi biaya pengeluaran seperti minyak goreng ya. Iya, Bu. Kita lanjut. Ya, sebelum kita lanjut, kita kasih aplaus dulu kelompok 1. Udah bagus ya. Cuma tadi Ibu kasih saran tadi expire-nya minta tolong diperbaiki lagi ya, Nak ya. Karena itu sangat penting, unsur yang sangat paling penting ya. Karena kalau misalnya kadaluarsanya tidak dicantumkan atau salah bisa membahayakan konsumen ya. Waduh. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Siap, Bu. Vika, bagikan layar, sayang. Di rumah kalian nggak mati lampu ya? Bentar. Nggak mati, Bu. Oke, kelompok 2 silakan, Nak, tampilkan. Ya, Bu. Ya, kelompok 2 silakan presentasikan. Nanti kelompok yang lain silakan dijawab memberi pertanyaan atau saran ya buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika dari kelompok 2 dan rekan saya akan mempresentasikan desain kami. Nah, ini adalah label dari produk yang kita buat. Ini nama mereknya, kita ambil sirup rumput laut menggelegar. Komposisinya ada rumput laut 100%, gula pasir, dan essence.
Enggak. Terus habis itu selanjutnya Enggak ada. akan dijelaskan oleh Sika. Enggak ada. Sika produksinya. Produksi SMK 2. Minta tolong nak tampilkan lagi nak gambarnya nak biar teman-temannya lihat. Kemasannya dari apa? Apa saja yang ada di ini? Kemasan yang kami gunakan yaitu botol kaca, expirednya tanggal 3 Maret 2022 dengan neto 250 gram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Iya, silakan. Tanya aja, nggak usah malu-malu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rusli dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kenapa kemasannya dari bahan kaca, kenapa enggak pakai bahan plastik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rafi Rusli. Karena produk yang kita hasilkan itu produk cair. Nah, botol kaca ini menjaga air untuk tetap segar. Sehingga air dalam botol kaca manfaatnya akan lebih terasa. Jadi produknya lebih aman dibandingkan dikemas dengan kemasan botol plastik. Selain itu juga, kaca itu kan ramah lingkungan. Kaca itu kan mudah didaur ulang. Nah, jadi kaca juga termasuk bahan yang independen dan terlepas dari jenis organik atau non-organik. Jadi tuh kaca itu bahan yang ramah lingkungan gitu juga. Jadi tidak mencemarkan lingkungan juga gitu. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Kemudian gimana dari labelnya ini ada yang mau dikasih saran atau apa? Sudah bagus atau bagaimana? Dari kelompok yang lain gimana? Ya, kalau tidak ada, ya, silakan ditutup nak kelompok 2 sebelum Ibu ini kan dulu. Atau Ibu kasih saran dulu ya, Ibu kasih saran dulu. Ya, untuk kelompok 2 ini sudah bagus ya, sudah sesuai ya. Ini namanya sirup rumput laut menggelegar. Wah, mantap, dari judulnya sudah bagus ya, menggelegar. Kemudian komposisinya rumput laut 100% gula pasir esen. Nah, Ibu mau ini kan dulu ya, rumput lautnya itu apa jenisnya? Ya, kalau bisa jenisnya ditulis nak ya. Oke, kemudian netonya sudah ada, expirednya sudah ada, produksi dari Teva SMK Negeri 2 Bontang. Oke, siap. Sudah bagus sekali ya, dari tampilannya sudah jelas ya, bisa dibaca. Kemudian itu tadi sarannya satu saja, rumput lautnya tolong diperjelas rumput laut apa jenisnya. Ya, oke, kelompok 2. Jadi Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mau diskusi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kelompok 2 sudah bagus ya presentasinya. Silakan kita kasih A+ untuk kelompok 2. Ya, sekarang kita lanjut untuk kelompok 3. Ya, presentasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota dengan saya sendiri, Muhammad Rafi Rusli, dan teman-teman saya. Putra Kami akan mempresentasikan hasil desain kami, yaitu desain tentang produk selai rumput laut. Produksi Teva SMK Negeri 2 Bontang. Dan komposisi akan dibacakan oleh Putri Amanda. Komposisinya rumput laut 100%, gula pasir 300 gram, 150%, asam sirat 2 gram atau 1%, garam 0,5 gram atau 0,25%, marak 0,5 gram atau 0,25%, warna makanan food grade atau fruit grade secukupnya. netonya 150 ml, tanggal expire-nya 06/03/2022. Dan bahan kemasan kami gunakan ialah kaca. Ingin tanyakan atau memberikan saran? Saya. Iya. Untuk identitas rumput laut yang digunakan kalau bisa dituliskan. Saya siapa ini? Nur Syafika dari kelompok 2. Oh, oke. Terima kasih atas sarannya. Ada yang lain? Sama-sama. Ada yang lain? Ada yang lain mau bertanya silakan atau memberi saran enggak apa-apa. Nah, coba minta tolong Ibu, enggak jelas lihat itunya, apa namanya posisinya, coba diorientasikan, diputar nah. Bentar, Bu. Udah, Bu. Ya, kenapa? Udah. Belum, Nak, belum terputar nih, belum apa sih? Hah? Putar HP-mu coba. Terima kasih. Dimiringin. Ini sudah. Oh ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa ya. Udah pencet rotasi. Ya, kelompok 1, kelompok 2 tidak ada yang mau bertanya. Adika lagi sarannya tuh pertanyaannya. Ibu yang mau kasih pertanyaan kalau misalnya nggak ada yang bertanya ya. Ini selai rumput lautnya rasanya ini kan ada apa sih namanya, esen ya? Esen ini kan rasa ya, rasa kayak buah gitu ya.
Nanti kalau bisa actionnya itu kalian jelaskan ya, selain identitas rumput lautnya yang dikasih saran oleh Nusafika ya. Actionnya juga kalau bisa dijelaskan, ini rasanya rasa apa. Ya, walaupun bahan utamanya rumput laut, tapi actionnya itu dijelaskan. Misalnya rasa apa namanya, nanas, rasa buah-buahan gitu ya. Ya, Bu. Oke deh. Ya, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, demikianlah diskusi kalian pada hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih ya sudah berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi kalian. Oke, ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kalian pada hari ini? Dari permasalahan yang kalian hadapi tadi yang Ibu paparkan, ya, jadi apa yang kalian harus lakukan dari dua masalah yang Ibu sudah paparkan di awal tadi? Kira-kira solusinya apa? Kesimpulannya apa? Ayo silakan salah satu dari kalian. Nanti Ibu kasih reward tambahan ya. Kalau misalnya berhasil bisa menarik kesimpulan dari diskusi dan permasalahan yang jawaban masalah yang tadi di awal. Silakan. Pengemasan. Ya, pengemasannya kenapa? Harus? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Label dan kemasan itu sangat berpengaruh dalam produk usaha. Kemasan itu diperlukan agar produk yang kita hasilkan itu tidak rusak. Selain itu juga kemasan bisa menarik pembeli. Terus pelabelan. Dari label itu orang bisa mengenal lebih jauh gitu nah jangkauannya ke masyarakat dari produk yang kita jual gitu, Bu. Karena ada identitasnya, ada nama produksinya, terus juga bisa dikenal sama orang gitu. Ini produk yang kita hasilkan itu apa gitu, Bu. Oke, betul sekali Naila ya. Ibu kasih A+ dan nanti rewardnya ya. Kalau misalnya kita ketemu ya, Naila banyak sekali rewardnya buat dari Ibu nanti ya. Oke, betul sekali yang disampaikan Naila. Jadi yang harus diperhatikan dalam kemasan itu adalah bahan kemasannya. Ya, tadi yang permasalahan nomor 1 kemasannya hancur. Ya, kenapa bisa seperti itu? Yaitu tadi karena kemasannya tidak sesuai dengan produknya. Ya. Yang kedua, tidak ada informasi. Ya, jadi solusinya adalah memberikan dia label sebagai identitas, sebagai informasi dari sebuah produk. Ya. Jadi itu adalah solusi dari masalah yang Ibu tadi paparkan di awal ya. Jadi kalian sudah bisa memecahkan masalah yang tadi Ibu sudah kasih tugas ya. Oke, sekarang Ibu akan menarik kesimpulan maaf. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam tes ya. Tes formatif. Sebentar Ibu kasih PowerPoint dulu ya. Nah, kalau ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, ini adalah tes sumatif kalian ya. Nanti seperti biasa Ibu sudah share ke Google Classroom, tolong dikerjain sampai Ibu tunggu sampai malam. Ya, ada 5 tugasnya ya.
apa yang kalian harus kerjakan? Seperti biasa, kumpulnya nanti Ibu kumpulnya batas waktunya sampai malam. Ya. Minta tolong dikerjakan dan harus dikerjakan secara benar dan jujur. Ya. Oke, sampai sini. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menarik kesimpulan ya dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya yaitu kemasan adalah sebagai wadah atau pembungkus guna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkus. Kemudian yang kedua adalah label. Label disebut juga etiket atau tulisan, tag, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir, dihias, atau dicantumkan dengan jalan apapun pada wadah atau kemasan. Ya, jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini karena kita telah menganalisis kemasan dan label. Ya, dan ini adalah daftar pustaka ya yang bisa kalian cari di internet nanti atau bisa kalian baca-baca di perpustakaan ya untuk menambah pengetahuan kalian lagi mengenai pengemasan produk hasil samping. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengingatkan materi besok ya untuk pertemuan depan, untuk pertemuan berikutnya. Karena kalian sudah menentukan kemasan kalian apa, labelnya apa, nanti minggu depan kita akan melakukan praktek. Ya, melakukan langsung pengemasan. Ya, produknya sudah ada, tinggal kita kemas. Ya, melakukan prakteknya. Jadi kemasannya yang tadi kalian sudah buat nanti tolong di print ya. Labelnya, kemudian kemasannya nanti Ibu siapkan di bengkel ya, botol plastik ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada Rafael. Oh maaf, ketua kelasnya Yosafat ya. Pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, ya demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan semangat pagi. 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 Oke deh, coba minta tolong buka dulu videonya.